Raimi as a Driver adalah sebuah film berdurasi 103 menit yang dirilis pada 30 September 2018, dibintangi oleh Renmin dan Shin Yulai. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Yao yang diperankan oleh Renmin yang tinggal bersama ibunya di sebuah gang kecil. Mereka adalah keluarga miskin yang dipandang sebelah mata oleh para tetangga karena pekerjaan ibunya sebagai tukang pijat plus-plus yang bahkan tidak mampu membelikannya seragam baru. Karena inilah Yao sering diejek oleh anak-anak lain. Namun Kiming yang diperankan oleh Hing Bozhao yang merupakan sahabat dari kecil yang sering menemani dan membantu Yao. Film ini diawali saat Yao merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa sering sakit, lalu ia mencari tahu di internet dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit setelah berpamitan dengan sahabatnya. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter berkata bahwa ia telah tertular penyakit HIV yang parah dan harus segera diobati. Seketika Yao merasa dunianya runtuh mendengar penjelasan dokter dan berlari menangis sampai di depan lift. Di dalam lift, ia bertemu dengan pemuda yang melihatnya menangis dan bertanya apakah ia baik-baik saja, dan mengatakan padanya bahwa namanya Gun Shunxi dengan mengeja SUNXI. Sementara Yao sedang bingung dan sedih atas masalahnya. Sahabatnya Kiming sedang jatuh cinta pada Gu Shenxiang, adik kembar dari Xinshui. Ia mengantar Xinxiang ke rumah sakit karena bunga yang dipegangnya tanpa sengaja mengenai Xinxiang yang ternyata alergi serbuk bunga. Hubungan Yao dan Kiming sangat erat hingga membuat Tang Xiaomi, siswa pindahan yang menyukai Kiming, cemburu pada Yao. Malam harinya, Kiming menyapa Yao dan bertanya kemana ibunya. Namun tiba-tiba Yao pingsan dan Kiming menggendongnya hingga ke klinik. Yao panik takut Kiming mengetahui penyakitnya. Akhirnya Yao memutuskan untuk mengobati penyakitnya di klinik ilegal karena tidak harus membawa wali. Namun ia segera pergi dari sana karena takut. Namun naasnya di pintu keluar Tang Xiaomi sudah memotretnya dengan tertawa mengejek. Lalu mulailah kehidupan sekolah Yao yang dibully oleh semua murid karena Tang Xiaomi yang mengatakan bahwa ia memiliki penyakit menular yang tidak bisa diobati. Yao hanya menahan diri dan diam saja ketika dibully. Namun diam-diam ia menangis di tepi kolam dan membuang tas sekolahnya. Namun ia menyadari tindakannya lalu masuk ke dalam air ingin mengambil tasnya. Namun tiba-tiba Gu Shunxi menyeretnya keluar dari air dan memarahinya. Gu Shunxi mengira bahwa Yao akan bunuh diri karena tidak tahan dibully. Gu Shunxi terus mendekati Yao dan berteman dengannya. Mereka makan bersama di luar sekolah hingga Gu Shunxi mengatakan pada Yao bahwa ia harus melawan mereka yang membulinya. Namun itu justru membuat Kiming tidak suka karena ia melihat Yao memberontak. Hari berganti, sekilas Yao mengadakan jalan-jalan edukasi ke museum. Gu Shunxi terus mengganggu Yao untuk menemaninya. Di bus sekolah, Yao membuka dompetnya mendapati bahwa uangnya hilang dan ia mengetahui bahwa Tang Xiaomi lah yang mengambilnya. Yao marah lalu menyerang Tang Xiaomi. Setelah kejadian itu, Kiming menasihati Yao, namun Yao berkata tidak peduli. Semenjak itu, hubungan Yao dan Kiming memburuk. Keesokan harinya, ibu Yao mengetahui penyakit Yao dan menyeretnya ke rumah sakit untuk berobat. Yao senang hingga malam ketika ia bersepeda, ia melihat Tang Xiaomi dibully dan dipukuli oleh 3 orang siswi. Tang Xiaomi yang melihat Yao mengatakan untuk merahasiakan kejadian itu dan berkata akan memberinya uang. Namun Yao menolak hingga Tang Xiaomi mengancam akan membunuhnya. Sementara Tang Xiaomi cemaskan kejadian itu.
Hiao dan Gu Sunsi malah pergi bersenang-senang melihat lampu merah dan gedung di malam hari. Permasalahan pun bertambah ketika Tang Xiaomi merencanakan kejahatan untuk mencelakai Gu Sunxiang. Tang Xiaomi memancing Gu Sunxiang untuk bertemu di satu tempat dengan mengatasnamakan Yao, lalu mulai menjebaknya. Hal tidak terduga terjadi, saudara kembarnya Gu Sunxi terjatuh dan meninggal dunia. Sekolah pun ramai dengan isu Yao, lagi-lagi ia terkena masalah. Semua orang menuduh Yao sebagai pembunuh. Semua menyalahkan Yao karena pesan terakhir yang didapatkan oleh Sun Xiang adalah dari Yao. Yao tentu saja membantah, tapi tidak ada yang percaya padanya. Yao kembali dibully dengan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia dianggap pembunuh meski Yao berteriak bukan ia yang melakukannya. Bahkan Qiming tidak percaya padanya. Sun Si sendiri yang hari kejadian ada bersama Yao juga tidak mengatakan apapun. Yao sudah muak dengan semua tuduhan dari orang-orang yang mengatakan kalau ia pembunuh. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu banyak siswa yang datang melihat Yao. Kebanyakan dari mereka merasa muak dan tidak merasa bersalah karena kematian adiknya. Yao melompat ke sungai. Bahkan sampai detik itu mereka masih mengira bahwa Yao hanya berpura-pura karena meminta belas kasihan mereka. Yao benar-benar muak dengan mereka semuanya dan mengatakan berkali-kali kalau ia tidak melakukannya. Yao sangat kesal bagaimana mereka semuanya menutup mata saat ia dibully, tertawa saat ia menderita, tapi saat ia membalas mereka menganggapnya kejam. Sebelum melompat ke sungai, Yao menatap mereka semua dan berkata, "Aku tidak tahu siapa yang membunuh adik Gu Sunxiang, tapi kalian tahu siapa yang membunuhku." Lalu ia berlari dan melompat ke sungai yang dalam. Awalnya, Yao sama sekali tidak bernapas dan membuat Sun Si sempat menyesal karena ia tidak dengan cepat mengatasi rumor itu. Padahal di hari kejadian ia ada bersama Yao. Tapi untungnya Yao masih hidup. Setelah kejadian itu, ibu Yao berhenti dari pekerjaannya dan menjual meja pijatnya. Keluarga Qiming juga pindah dari gang itu dan Gu Sunsi pindah ke sekolah baru. Gu Sunsi seringkali duduk di tepi kolam yang dulu ia pernah menyelamatkan Yao sambil membayangkan ia tersenyum padanya. Sementara Tang Xiaomi diinterogasi oleh polisi atas dakwaan pembunuhan adik Gu Sunxiang.